Bayangkan skenario ini. Anda lagi duduk nyaman banget di kursi kereta api, menatap keluar jendela lihat pemandangan yang lewat cepet banget. Suasana gerbongnya tenang ya, AC juga terasa sejuk. Bener banget. Nah, karena perjalanan udah jalan beberapa jam, perut Anda mungkin mulai sedikit keroncongan. Waktunya cari camilan biasanya. Iya kan? Terus, tiba-tiba kecium aroma bumbu mie instan rebus yang kuat banget. Anda pasti nengok dong, berekspektasi bakal lihat pramugara kereta lagi lewat bawa nampan jualan. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Sama sekali bukan. Aroma itu ternyata datang dari penumpang yang duduk persis di sebelah Anda. Dan dia lagi santai banget merebus mie pakai panci listrik portable yang dicolokkan langsung ke stop kontak di dinding gerbong. Wah, itu agak gila sih kalau dibayangkan langsung di depan mata. Gila kan? Kalau Anda nggak lihat videonya sendiri, rasanya susah percaya ada orang kepikiran bawa semacam dapur portable ke dalam kereta. Namun, skenario absurd ini tuh bukan sekedar imajinasi loh. Iya, ini kejadian nyata yang baru aja meledak viral. Tepat. Viral banget di media sosial Threads, sampai-sampai PT Kereta Api Indonesia atau KAI harus turun tangan ngasih teguran resmi. Karena apa yang kelihatannya kayak aksi konyol bikin camilan tengah malam ini, secara teknis adalah ancaman yang luar biasa masif buat kereta yang lagi melaju. Sangat masif. Bawa alat masak berdaya tinggi ke dalam lingkungan yang bergerak dan bertekanan kayak gerbong kereta itu bahaya banget. Oke, mari kita bedah topik ini. Kenapa sih tindakan yang kelihatan sepele ini bisa seberbahaya itu? Gini, secara esensi, mencolokkan alat masak itu sama dengan memaksa sebuah subsistem kelistrikan bekerja jauh di luar batas toleransi fisiknya. Maksudnya, batas toleransi fisik tuh gimana? Kita kan sering lihat colokan di dinding kereta, nah otak kita secara otomatis mengasumsikan kalau ada infrastruktur daya tanpa batas di balik dinding itu. Kayak colokan di rumah aja gitu kan, mikirnya. Nah iya, sama persis kayak di rumah. Padahal asumsi itu adalah sebuah ilusi yang sangat berbahaya. Infrastruktur kereta itu beda total dengan rumah tangga. Ilusi infrastruktur tanpa batas, saya suka banget istilah itu. Karena pas saya nonton video viral yang di Threads itu, respons publik kan lumayan terbelah tuh. Iya, banyak yang langsung nyerang penumpangnya kan? Bener, ada gelombang besar netizen yang langsung marah karena mereka sadar betapa berbahayanya hal itu secara kelistrikan. Mereka kritik keras banget. Tapi pas saya baca kelanjutan beritanya ada satu detil yang mencuri perhatian saya. Bagian klarifikasi dari penumpangnya ya? Tepat banget. Pas penumpang itu rilis pernyataan permintaan maaf resmi setelah ditegur KAI, dia tuh nggak membela diri sama sekali. Dia dengan sangat tulus bilang kalau dia benar-benar nggak tahu ada aturan larangan tersebut. Jadi murni karena ketidaktahuan ya? Bukan sengaja? Iya, nggak ada niat jahat, nggak ada niat sabotase kenyamanan orang lain atau mau caper biar final. Dia murni mikir, oh bentuk colokannya sama persis kayak yang ada di ruang tamu saya. Berarti fungsinya pasti sama. Nah, fenomena ini di dunia desain produk tuh sering banget dibahas. Ini disebut sebagai masalah affordance. Affordance. Boleh dijelasin sedikit buat pendengar kita? Boleh. Affordance itu secara sederhana adalah petunjuk visual mengenai bagaimana sebuah objek seharusnya digunakan. Jadi, ketika sebuah objek, dalam kasus ini stop kontak 2 lubang standar, punya desain fisik yang identik dengan apa yang kita temui di rumah, memori otot kita langsung mengambil alih. Oh, jadi kebiasaan kognitif kita otomatis jalan ya? Kayak, oh ini colokan, saya bisa colok apa aja. Persis. Di rumah kan Anda bisa colok kulkas, oven, setrikaan, atau mesin cuci, dan listriknya akan terus mengalir tanpa masalah. Jadi pas penumpang itu lihat stop kontak yang sama persis di dalam kereta, otaknya nggak ngasih peringatan apa-apa. Betul, nggak ada gesekan kognitif yang memicu alarm di kepalanya untuk bilang, tunggu dulu, saya ini lagi ada di dalam silinder logam yang melaju 100 km per jam. Ini bukan jaringan listrik PLN. Bentuk fisik stop kontak itu gagal mengomunikasikan batasan tersembunyi dari sistem di baliknya. Menarik banget. Iya, dan kegagalan komunikasi visual itulah yang memicu tindakan berbahaya tadi. Dan kegagalan komunikasi ini langsung direspon dengan sangat tegas loh sama KAI di kolom komentar Threads itu. Mereka nggak cuma menegur, tapi langsung mengeluarkan peringatan operasional. Sangat wajar mereka tegas. Ini menyangkut keselamatan ratusan nyawa. Yang menarik buat saya, KAI langsung pakai narasi tentang kerjasama dan keselamatan bersama. Mereka tuh sama sekali nggak bahas soal bau mie instan yang mungkin ganggu penumpang lain. Karena bau itu kan cuma urusan kenyamanan ya.
Isu utamanya jauh lebih besar dari sekedar bau makanan. Benar banget. KAI langsung melompat ke isu keamanan tingkat tinggi. Ini menyadarkan kita kalau tindakan sepele tadi itu sebenarnya lagi mengganggu denyut nadi operasional sebuah kendaraan berbobot ratusan ton. Dan ketakutan pihak kereta api ini tuh bukan sekedar hipotesis teknis di atas kertas loh. Ini bukan kekhawatiran yang dibuat-buat. Oh iya, ada presidennya. Ada banget. Untuk memahami urgensi di balik teguran keras KAI ini, kita harus lihat rekam jejaknya. Video masak mie instan ini rupanya bukan kasus pertama dari penyalahgunaan affordance yang kita bahas tadi. Tunggu, jadi udah pernah ada yang masak-masak di kereta sebelumnya? Udah. Dan beberapa waktu lalu, ada insiden yang jauh lebih parah dari sekedar panci kecil. Ada penumpang yang nekat menanak nasi pakai rice cooker di dalam gerbong. Hah? Bawa rice cooker utuh dari rumah ke gerbong penumpang? Iya, rice cooker standar ukuran rumah tangga dicolokkan langsung ke stop kontak di sebelah kursinya. Ya ampun. Terus dampaknya gimana tuh pas dicolok? Dampaknya instan. Seluruh rangkaian gerbong tersebut langsung mengalami mati lampu total saat kereta lagi jalan. Wow, mati total. Cuma gara-gara satu rice cooker? Mati total. Sistem pencahayaan padam, distribusi daya terputus, dan gerbong itu benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Disinilah bagian yang sangat menarik buat kita bedah. Bayangkan, Anda ada di kereta api yang lagi melaju kenceng di malam hari, terus tiba-tiba semuanya gelap gulita, cuma karena ada satu orang yang pengen makan nasi panas. Kedengarannya konyol, tapi itu yang terjadi. Kenapa bisa begitu ya? Kalau di rumah kan, pas kita nyolok terlalu banyak alat berat, katakanlah nyalain oven, kulkas, sama setrika barengan di satu terminal, sekring rumah kita paling cuma turun atau jeglek. Benar, MCB-nya akan memutus arus biar aman. Tapi kan rumah kita nempel ke tanah, nyambung langsung ke gardu PLN raksasa yang dayanya luar biasa besar. Kalau kita menganalogikan sistem rumah dengan kereta api, rasanya kurang pas ya. Sangat tidak pas. Bagi saya tuh, nyolok rice cooker ke dinding kereta itu lebih mirip kayak Anda nyoba nyalain microwave rumah tangga pakai aki mobil Anda. Persis pas mobilnya lagi ngebut di jalan tol. Analogi yang sangat bagus. Iya kan? Anda pada dasarnya lagi mengkanibal atau nyuri daya dari ekosistem kelistrikan yang lagi berjuang keras, jaga kendaraan Anda tetap jalan. Analogi microwave dan aki mobil itu sangat akurat, karena itu langsung menyoroti satu konsep teknis yang krusial, yaitu kereta api itu adalah sebuah sistem tertutup atau microgrid. Microgrid, beda ya sama rumah yang suplainya datang dari luar. Jauh beda. Rumah tangga dapat suplai dari pembangkit nasional yang sanggup nyerap lonjakan beban dadakan. Sedangkan kereta api harus produksi, mentransformasi, dan mendistribusikan listriknya sendiri secara internal saat dia bergerak. Jadi dia bawa pabrik listrik mininya sendiri kemana-mana. Persis. Kalau itu kereta diesel, tenaga mekanis dari mesin utama diubah jadi energi listrik oleh alternator. Kalau kereta listrik, dayanya ditarik dari kabel di atas rel pakai pantograf terus masuk ke trafo. Nah, dari situ listriknya lari kemana? Langsung ke colokan. Nggak dong. Dari trafo atau alternator tadi, listrik dialirkan ke apa yang disebut Auxiliary Power Unit atau APU. Oke, dan saya berasumsi APU ini pasti punya hierarki prioritas yang sangat ketat kan, soal komponen mana yang dapat listrik duluan. Komputer navigasi pasti jauh lebih penting daripada colokan HP penumpang. Hierarkinya itu benar-benar urusan hidup mati operasional kereta. APU akan selalu memprioritaskan sistem pengereman darurat duluan. Tentu saja, rem itu nomor satu. Lalu instrumen navigasi di kabin masinis, lampu sinyal eksterior biar nggak tabrakan, dan sistem telekomunikasi. Semua itu kebutuhan primer. Berarti kalau semua kebutuhan primer itu udah terpenuhi dengan stabil, baru sisa dayanya dialirkan ke yang lain. Tepat. Sisa daya baru turun ke kebutuhan sekunder kayak sistem pendingin udara atau AC, lalu lampu kabin utama. Dan barulah di urutan paling bawah, di ujung rantai makanan kelistrikan ini, sisa daya dialokasikan ke stop kontak penumpang. Wah, kasta paling bawah ternyata colokan kita itu. Iya, dan arus daya ke stop kontak ini disuplai melalui perangkat yang namanya inverter, yang kapasitas beban maksimalnya memang sengaja dibuat sangat terbatas. Jadi inverter ini tuh semacam penjaga gawang ya, Iya. yang kapasitasnya memang disengaja sempit, Mhm. terus tiba-tiba masuklah si rice cooker atau panci listrik ke lapangan. Dan penjaga gawangnya langsung kewalahan. Secara spesifik nih, apa sih yang membedakan tarikan daya dari alat masak,
Ini dibandingkan kalau kita nyolok katakanlah 5 handphone sekaligus di colokan kereta, kan sama-sama ngambil listrik. Bedanya ada di cara kerjanya. Alat masak kayak rice cooker, panci listrik, atau teko pemanas itu bekerja pakai prinsip pemanas resistif atau resistive heating. Resistive heating, maksudnya gimana tuh secara awam? Di dalam alat-alat itu ada kawat elemen. Ketika kawat ini dialiri listrik, dia bukannya membiarkan listrik lewat, tapi dia menolak aliran tersebut. Penolakan atau hambatan inilah yang diubah menjadi panas ekstrim untuk masak. Oh, pantesan bisa bikin air mendidih. Nah, karakteristik utama dari elemen resistif ini adalah mereka itu dumb load atau beban buta. Beban buta. Maksudnya dia nggak mikir-mikir lagi kalau narik daya. Bener banget. Begitu dicolok, alat ini nggak punya sirkuit pinter buat komunikasi sama sumber listrik. Dia bakal secara agresif nyedot arus besar secara seketika. Tarikannya bisa melonjak tajam ke 400, 800, bahkan 1000 watt tanpa henti. Gila. Dan inverter kereta, yang awalnya cuman ekspektasi tarikan halus dari charger HP yang kecil-kecil, tiba-tiba dihantam sama lonjakan arus masif yang agresif ini. Inverter pasti kaget. Dia pasti ngebaca lonjakan gila ini bukan sebagai alat elektronik yang lagi dicolok dong. Mungkin dia ngiranya lagi ada korsleting kabel besar-besaran. Persis seperti itu. Sistem manajemen daya kereta itu langsung mendeteksi lonjakan resistif tadi sebagai ancaman hubung singkat atau short circuit. Jadi mesinnya panik dan langsung bertindak untuk melindungi dirinya sendiri. Tepat. Sebelum kawat tembaga di dalam dinding gerbong jadi kelewat panas dan memicu kebakaran fisik, atau lebih parahnya, sebelum lonjakan liar itu merusak komputer pengereman di gerbong lain, breaker pelindungnya bakal langsung bekerja. Breaker itu semacam sikringnya ya? Ya, dia secara sepihak memutus seluruh suplai listrik ke area tersebut untuk melindungi integritas ekosistem kereta. Jadi sebenarnya pas gerbong itu mati lampu total gara-gara rice cooker, sistem keamanannya lagi bekerja dengan sempurna. Wow, jadi kegelapan gulita yang dialami penumpang di kasus itu adalah bukti kalau sistem keselamatan aktif lagi ngebanting setir buat nyelamatin kereta dari kesalahan manusia. Bener, sistemnya mengorbankan kenyamanan satu gerbong demi keselamatan seluruh rangkaian. Menyadari hal ini, kegelapan itu bukan sekedar ketidaknyamanan ya, tapi bentuk pencegahan bencana nyata. Ini bawa saya ke daftar aturan resmi yang dirilis KAI sebagai respons terhadap tren masak-masak ini. KAI langsung ngeluarin grafik aturan daya yang sangat jelas. Iya, mereka sangat eksplisit mengkategorikan apa yang dilarang keras dan apa yang diperbolehkan. Daftar hitam mereka itu isinya segala sesuatu yang menghasilkan panas instan, kayak pengering rambut atau hair dryer, catokan rambut, teko listrik, panci portable, dan rice cooker. Dan sebaliknya, ada alat yang dikasih lampu hijau kan? Bener, mereka membolehkan perangkat berdaya rendah kayak handphone, tablet, laptop, earphone nirkabel, dan power bank. Pembagian daftar itu sepenuhnya didasarkan pada hukum fisika dari tarikan daya yang barusan kita bahas. Yang pemanas resistif tadi itu ya? Ya, KAI melarang semua alat berbasis pemanas resistif. Mereka cuma mengizinkan perangkat yang pakai switching power supply atau punya sirkuit pinter di dalam chargernya. Bedanya sirkuit pinter ini sama yang buta tadi apa? Baterai handphone atau laptop itu kan nyerap dayanya pelan-pelan. Dia terukur, bertahap, dan diatur sama microcontroller di dalamnya. Jadi inverter kereta punya waktu buat adaptasi. Tapi, mari kita tantang realita teknis ini dari sudut pandang pendengar kita nih. Saya bisa ngebayangin ada penumpang yang bersikeras. Tunggu dulu, teknologi fast charging sekarang kan gila-gilaan. Iya, charger laptop gaming sekarang wattnya besar banget. Nah itu, charger laptop profesional masa kini bisa narik 150-200 watt dengan mudah. Dan KAI tetap izinin itu. Memang diizinkan. Terus kalau ada yang bilang, saya tuh lapar, nggak mau makan dingin, lagian saya udah bayar tiket mahal. Kalau pihak kereta tahu penumpang modern butuh daya makin besar tiap tahun, kenapa KAI nggak upgrade aja inverter dan kabelnya? Kenapa malah nyalahin penumpang alih-alih bikin sistem yang anti jebol? Pertanyaan yang sangat valid. Itu sebenarnya argumen klasik yang sering banget muncul dalam dunia rekayasa transportasi, yaitu pertarungan antara pengalaman pengguna dan batasan material. Maksudnya batasan material itu fisiknya si kereta itu sendiri?
Benar. Gini, kalau KAI mau mengakomodasi daya, katakanlah 500 watt per kursi, biar penumpang bisa masak, dan ada 80 penumpang di satu gerbong, kita nggak lagi ngomongin soal ganti satu atau dua sikring aja. Pasti kabelnya harus diganti semua dong. Harus. Untuk mencegah kabel meleleh karena arus sebesar itu, Anda harus pakai kabel tembaga dengan diameter yang jauh-jauh lebih tebal di sekujur dinding kereta. Dan inverternya juga pasti beda. Anda harus pasang inverter raksasa tingkat industri di setiap gerbong. Dan ingat, inverter sebesar itu juga butuh sistem pendingin kipasnya sendiri yang besar, karena panas yang dihasilkannya lumayan ekstrim. Saya mulai paham arahnya. Semua modifikasi alat berat itu, kawat tembaga ekstra tebal dan inverter raksasa, pasti bakal nambah bobot fisik atau tonase si gerbong secara signifikan kan? Sangat signifikan. Dan ini membawa kita ke musuh utama efisiensi transportasi, yaitu deadweight atau beban mati. Semakin berat keretanya, semakin banyak masalah yang muncul dong. Jelas, semakin berat gerbongnya, semakin banyak daya mekanis dan bahan bakar yang harus dibakar lokomotif cuma buat narik beban mati itu. Belum lagi, komponen kelistrikan yang berat bakal mempercepat keausan pada bantalan roda dan rel keretanya sendiri. Berarti biaya perawatannya meroket. Tepat. Jadi KAI bukannya pelit karena menolak upgrade stop kontak. Mereka lagi ngelakuin kalkulasi optimasi beban yang paling masuk akal buat jaga tiket Anda tetap terjangkau dan keretanya tetap beroperasi optimal. Masuk akal banget. Dan lagi pula, balik lagi ke yang Anda sebutin awal tadi, ada perbedaan fundamental kan antara laptop gaming 150 watt sama panci listrik 400 watt. Betul, kembali ke konsep smart load. Charger laptop punya sistem manajemen daya, dia nggak membabi buta nyedot 150 watt detik itu juga. Dia negosiasi dulu sama alirannya. Sedangkan panci pemanas, ya cuma pemanas, dia nyedot semuanya seketika atau nggak nyala sama sekali, nggak ada tawar-menawar. Dan ada satu hal penting lagi nih yang harus dicatat. Aturan ketat KAI ini bukannya mengabaikan kebutuhan penumpang yang kelaparan atau pengen makanan hangat di perjalanan jauh. Iya, mereka pasti ngerti penumpang butuh makan. Aturan ini bukan soal melarang orang nikmatin fasilitas makanan hangat, tapi tentang di mana fasilitas panas itu diproduksi secara kelistrikan. Ini poin yang super kritis. KAI nggak maksa Anda makan makanan dingin. Mereka cuma nggak pengen Anda mendirikan dapur darurat di atas kursi berlapis kain. Solusi yang disediain KAI udah sangat logis kok. Iya, KAI kan punya gerbong restorasi atau pantry. Dan secara arsitektur, bukannya dapur restorasi ini memang diisolasi dari jaringan listrik komersial penumpang ya? Bener banget, dapur restorasi itu punya subsistem kabel industrinya sendiri. Mereka sanggup nanganin microwave dan teko listrik komersial tanpa ganggu komputer navigasi masinis. Karena jalurnya memang dipisah. Terus kalau misalnya penumpangnya malas jalan ke gerbong restorasi gimana? Kan ada pramugara dan pramugari yang rajin keliling nawarin makanan dan minuman hangat. Oke, tapi gimana kalau penumpangnya lagi pengen ngirit? Saya mau bawa bekal masakan rumah aja. Yang diisolasi vakum. Oh iya, termos makanan gitu ya? Iya, itu memungkinkan Anda bawa masakan rumah yang tetap hangat belasan jam kemudian tanpa perlu narik 1 watt pun listrik dari dinding kereta. Solusi cerdas ini menghargai infrastruktur publik tanpa mengorbankan kenyamanan perut Anda sendiri. Solusi yang elegan banget karena nggak ngebebanin sistem komunal. Dan asal tahu aja nih, apa yang diterapkan KAI ini sebenarnya bukan aturan lokal yang aneh-aneh. Kalau kita merenung sejenak, lihat ekosistem transportasi secara makro, batasan teknis ini tuh standar absolut di dunia aviasi. Betul sekali. Aturannya jauh lebih ketat di udara. Di dalam pesawat komersial yang lagi terbang di ketinggian 30.000 kaki, microgrid mereka itu jauh lebih sensitif. Buru-buru mau nyolok pemanas air, beberapa perangkat medis elektronik aja nggak boleh sembarangan dicolok tanpa evaluasi ketat dari teknisi penerbangan sebelumnya. Karena mereka takut memicu lonjakan resistif yang sama ke avionik pesawat. Kereta api modern sekarang makin cepat dan terkomputerisasi, jadi wajar mereka mulai pakai standar ketat kayak pesawat terbang. Kesadaran kolektif inilah yang pelan-pelan harus kita bangun. Di era sekarang, di mana kita terlalu bergantung sama listrik rumah, kita sering lupa kalau listrik di kendaraan umum itu diproduksi secara real-time, detik demi detik. Dan suplainya sangat rentan terhadap gangguan eksternal dadakan. Kesalahan kognitif dari satu penumpang nggak cuma membahayakan dirinya sendiri, tapi secara harfiah bisa menghentikan laju operasional sebuah sistem transportasi massal. Itu yang paling dipakutkan. So, apa inti dari semua ini? Pada akhirnya, kalau kita tarik mundur buat lihat gambaran besarnya,
Esensi dari fasilitas colokan di kursi kereta Anda tuh sangatlah sederhana. Dia hadir murni untuk menjaga konektivitas digital Anda. Betul, hanya untuk hal-hal berdaya rendah. Keberadaannya dirancang cuma biar Anda tetap bisa komunikasi pas darurat, ngetik kerjaan di laptop, atau dengerin musik pakai earphone biar perjalanannya nggak kerasa lama. Fasilitas itu sama sekali tidak didesain dan tidak akan pernah didesain untuk mensimulasikan dapur rumah tangga Anda. Transportasi umum, sedemewah apapun iklannya, pada hakikatnya tetaplah sebuah ruang berbagi yang rapuh. Infrastrukturnya dikonfigurasi berdasarkan rata-rata kebutuhan minimum yang aman buat ratusan orang sekaligus. Dan ketika satu orang mencoba egois, memaksa ruang publik melayani kebutuhan rumah tangganya, sistemnya akan langsung mengamankan diri dengan cara mematikan fungsinya. Sebuah pengorbanan otomatis untuk mencegah bencana yang lebih besar. Jadi, pelajaran berharganya, jadikan obrolan teknis kita ini sebagai filter mental tiap kali Anda lagi packing barang liburan. Selalu cek lagi alat apa aja yang masuk ke tas Anda. Betul, evaluasi profil energi dari benda yang mau Anda bawa dan colokan di luar rumah. Jangan sampai cuma karena ketidaktahuan polos soal beban resistif, Anda jadi penumpang yang bikin ratusan orang lain menatap tajam di dalam kegelapan gerbong yang mati lampu gara-gara Anda. Jangan sampai jadi penumpang viral berikutnya ya. Namun jujur aja nih, semua fakta teknis hari ini meninggalkan satu pemikiran provokatif di kepala saya. Pertanyaan tentang masa depan kita. Masa depan teknologi charging ya. Nah, bayangin, besok mungkin laptop kerja kita menuntut arus setara alat las skala kecil cuma buat fast charging instan. Pertanyaannya, di titik mana rasa lapar kita akan listrik ini bakal tabrakan keras dengan batas fisika transportasi publik? Ini masalah yang bakal dihadapi semua insinyur transportasi nanti. Apakah dalam dekade mendatang, kereta komuter dan transportasi massal kita terpaksa merombak total seluruh arsitektur mereka, mengubah gerbong penumpang jadi semacam pembangkit listrik berjalan, hanya karena kita sebagai masyarakat seolah nuntut buat selalu bawa seluruh infrastruktur rumah ke dalam ransel kecil kita? Sesuatu yang sangat layak untuk Anda renungkan saat menatap stop kontak 2 lubang di perjalanan Anda berikutnya. Benar sekali. Terima kasih banyak udah menemani penelusuran mendalam kita hari ini. Tetaplah penasaran dengan dunia di sekitar Anda, selalu pertanyakan bagaimana segala sesuatunya bekerja di belakang layar, dan mari kita terus belajar hal-hal baru bersama-sama. Sampai jumpa!